Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para peserta mata kuliah seminar linguistik Arab yang saya hormati, materi kita selanjutnya ialah terkait dengan unsur-unsur pembentukan linguistik Arab. Jadi apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur dalam pembentukan linguistik Arab ini kita akan kaji pada materi berikut ini. Dalam linguistik kita mengenali linguistik Arab khususnya adalah mengenal ada unsur-unsur pembentukan linguistiknya sendiri. Jadi berbeda dengan linguistik yang lain. Jadi utamanya linguistik Arab dia memiliki keunikan tersendiri. Saudara sekalian, jadi hal ini kita bisa lihat ada dua unsur pokok terpenting yang bisa kita lihat dalam kaitan ini, ialah yang pertama unsur fonetika atau biasa disebut unsur bunyi, atau dalam bahasa Arab dikatakan sebagai unsur istilahnya makhraj. Jadi berupa sifat-sifat dan bentuk-bentuk huruf beserta suara. Yang kedua unsur semantiknya. Unsur semantik ini berupa isi atau pengertian dari bahasa itu sendiri yang terdiri atas 4 bagian. Jadi yang masuk bagian semantik itu adalah leksikologi atau ilmu perkamusan, sintaksis ilmu nahwu, morfologi, ilmu saraf, dan stilistika atau ilmu balaghah. Inilah kedua unsur pokok di dalam linguistik Arab. Saudara sekalian, berikutnya adalah saya ingin menjelaskan mengenai kaitan dengan fonetik atau makhraj dan sifat-sifat huruf Arab itu seperti apa modelnya. Kita lihat dalam sajian berikut. Jadi yang dikatakan makhraj adalah tempat asal keluarnya huruf Arab dari mulut. Itu disebut makhraj, sehingga dikatakan makhraj. Nah, di dalam ilmu linguistik Arab, makhraj Arab itu dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang termasuk di dalam makhraj, bagian makhraj ini. Kelompok pertama disebut makhraj tenggorokan dan ujung dalam tenggorokan. Misalnya ketika kita mengucapkan, melafalkan huruf alif, waw, dan ya. Kemudian kelompok yang kedua disebut makhraj pada lidah. Makhraj ini misalnya pada huruf kaf dan kaf. Sedangkan yang ketiga, kelompok yang ketiga disebut dalam kelompok makhraj pada bibir. Misalnya pada ketika melafalkan ba. Saudara sekalian, selanjutnya mari kita lihat tentang sifat-sifat huruf Arab. Seperti apa sifat-sifat yang terdapat di dalam huruf-huruf Arab itu. Jadi ada 6 golongan. Kalau kita bisa membuat penggolongannya itu menurut para ahli linguis Arab, beliau menggolongkan kepada 6 bentuk golongan. Yang pertama disebut sebagai al-jahr dan al-hams istilahnya. Al-jahr dan al-hams. Al-jahr itu ialah maknanya kuatnya tekanan huruf pada tempat keluarnya suara sehingga tidak mungkin bersama-sama. Yang dalam kategori al-jahr ini sebanyak 19 huruf. Ya, misalnya huruf alif, ba, jim, dan sebagainya. Selain daripada huruf hams itu disebut sebagai huruf al-jahr. Sementara al-hams itu maknanya tidak kuatnya tekanan, jadi sebaliknya, kebalikan dari al-jahr. Itu al-hams, tidak kuatnya tekanan huruf pada keluarnya suara sehingga bisa dikeluarkan sambil bernapas. Itu yang membedakan antara al-jahr dengan al-hams. Jumlah hurufnya ada 10 buah, yaitu huruf fa, ha, sa, kha, shin, ha. Ha besar ini ha, sin, kaf, ta, dan huruf shod. Ini semua termasuk kategori dalam
kategori al-hams. Golongan yang kedua disebut asyadah. Maknanya terkurungnya huruf dengan kuat ketika dimatikan. Yang masuk dalam kategori ini ada 8 hurufnya, yaitu hamzah, jim, dal, kaf, qaf, ta, ba, dan ta sendiri. Ini yang masuk dalam kategori asyadah. Kemudian kategori ketiga disebut dengan golongan ad-itbaq. Ad-itbaq itu maksudnya adalah terkurungnya huruf suara antara lidah dan langit-langit sebelah atas sebagai akibat menghimpitnya lidah itu ke langit-langit. Huruf yang termasuk dalam kategori al-itbaq ini ada 4. Misalnya huruf shad, dad, ta, dan za. Inilah yang termasuk dalam kategori al-itbaq. Nah, selanjutnya saudara sekalian, masih dalam kaitan sifat huruf Arab ini, bahagian keempat disebut dengan istilah al-isti'la. Al-isti'la ini artinya merupakan tekanan suara yang dinaikkan ke atas langit-langit. Jadi tekanan suara dinaikkan ke atas langit-langit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah huruf kha, ain, dan qaf. Itu dikategorikan sebagai golongan al-isti'la. Kemudian yang kelima disebut dengan istilah az-zalaqah. Az-zalaqah ini merupakan sebuah penyuaraan yang ringan huruf ketika diucapkan. Jadi ada bentuk ringan. Hurufnya ini ada 6 buah, yaitu mim, ra, ba, nun, fa, dan huruf lam. Ini semua dikatakan huruf az-zalaqah, istilah dalam linguistik Arab. Berikut saudara sekalian, yang golongan ke-6 itu disebut as-safir. Ini maksudnya adalah merupakan berdesingnya. Jadi ada desingan. Jadi desingnya keluar dari mulut. Jadi keluarnya desingan dari mulut. Hurufnya ada 3, yaitu shad, sin, dan za. Jadi inilah sifat-sifat yang dikategorikan dalam pakar linguistik Arab mengatakan sifat huruf Arab yang terdiri atas 6 golongan. Baiklah saudara sekalian, selanjutnya mari kita lihat pada kajian kaitannya lagi dengan sifat-sifat makhraj dan yang lain. Mari kita lihat dari segi semantik. Apa saja yang bisa kita sajikan di dalam bentuk kajian linguistik Arab ini. Dari segi semantik, menurut para ahli ada ciri khas tersendiri yang mana bahasa Arab itu punya ciri khas keunikan dan tidak terdapat dalam bahasa Semit lainnya. Di antaranya ialah kata sinonim dan dalam nama-nama benda, isim, sifat, kata keterangan, dan kata kerja. Dalam bahasa Arab, misalnya kita lihat bentuk sinonim dari kata singa itu terdapat 500 buah kata yang sama dengan nama maknanya singa. Misalnya ular, misalnya kata ular, makna ular itu ada 200 buah kata. Demikian pula madu, ada 80 buah kata sinonim dan sebagainya. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana pendapat linguis dari Eropa yang bernama De Hemmer telah meneliti bahwa ternyata di huruf sinonim Arab itu yang bermakna unta jumlahnya sangat besar, yaitu sebanyak 5.644 buah yang sinonim dengan kata unta itu. Demikianlah salah satu contoh betapa kelebihan atau keunikan dari bahasa Arab itu dibanding dengan bahasa Semit lainnya. Ini dari segi semantik. Nah, saudara sekalian, apa sebab yang membuat sehingga sinonim Arab itu cukup melimpah? Di dalam beberapa kajian diutamakan dalam perspektif sejarah terlihat bahwa penyebabnya
adalah kemenangan bahasa Arab dialek Quraisy sebagai bahasa persatuan, sehingga dialek-dialek lain melebur bersama dialek Quraisy. Itu penyebab utamanya. Yang kedua penyebabnya lagi ialah di dalam penyusunan perbendaharaan kata-katanya tidak hanya mengambil dari dialek Quraisy, meskipun mereka sudah dikalahkan, tapi bekas-bekas dari bahasa-bahasa di luar dialek Quraisy itu tetap mereka gunakan sebagai bahasa percakapan sehari-harinya, sehingga kemudian inilah yang menyebabkan begitu banyaknya kosakata atau sinonim dalam bahasa Arab. Misalnya kata unta tadi sampai 5.000 lebih. Selanjutnya kata-kata yang disebutkan untuk beberapa nama benda, misalnya saudara sekalian, masih dalam kaitan tadi ini, lanjutan dari sinonim. Kata-kata dalam kamus sebagai sinonim sebenarnya bermakna majazi, jadi sehingga membuat pemaknaan mengakibatkan efeknya sehingga banyak sinonimnya. Kemudian yang kedua, selanjutnya banyak kata-kata dari bahasa Semit yang sudah ada dalam bahasa Arab, sesungguhnya sudah terwakili dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya, adanya kecenderungan para peneliti linguistik Arab untuk memasukkan kembali kata-kata yang sudah tidak digunakan. Jadi ini akibat dari para peneliti, para ahli linguistik untuk memasukkan kembali kata-kata yang sudah tidak dipakai, sehingga mengakibatkan banyaknya kosakata yang bersinonim. Ini menurut para ahli linguistik Arab dalam kajiannya. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat selanjutnya pembahagian linguistik Arab dari segi ilmu. Apa saja yang bisa kita perkenalkan di sini, perlihatkan. Yang pertama dari segi ilmu tata bahasa yang mencakup ilmu nahwu dan saraf, kemudian ilmu balaghah termasuk ilmu bayan, ilmu ma'ani yang terbagi kepada 3 bagian, ilmu badi. Inilah termasuk dari segi ilmu. Selanjutnya adalah ilmu qiraah. Ilmu qiraah ini masuk dalam tajwid, mutala'ah, muhadasah, mahfudat, imla, insya yang terdiri atas syafawi, tahriri, wasfi, kisasi, rasail, ibtikari, dan khayali. Ilmu mantik pula yang dimasukkan di dalamnya adalah ilmu antropologi bahasa, ilmu inskripsi Arab, ilmu perkamusan. Selanjutnya, saudara sekalian, lanjutan dari pembagian linguistik Arab dari segi ilmu ini kita bisa lihat, misalnya ilmu rasm atau khat. Apa saja ilmu khas itu? Ilmu rasm itu adalah khat. Misalnya bagiannya adalah khat an-naskhi, khat khufi, khat riq'i, farisi, sulusi, diwani, rehani, diwani jali. Kemudian ilmu sastra, dalam ilmu sastra kita bisa lihat ada istilah ilmu arud, ilmu kawafi, ilmu syair dan nasar, ilmu fiqh lugah, ilmu tarikh adab lugah, dan an-naqdul adab. Baiklah, saudara sekalian, demikianlah tadi penyampaian kami tentang materi yang terkait berdasarkan unsur-unsur yang penting dalam pembentukan bahasa linguistik Arab itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.